Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di dalam sebuah kabin mobil yang super nyaman karena dilengkapi dengan leg rest, ada armrest yang proper, dan ini seperti fitur yang ada di Toyota Kijang Innova Zenix terbaru. Tapi untuk urusan harga di tahun 2022 ini dalam keadaan second, kalian bisa dapetin mobil ini mungkin mulai dari seperlimanya aja dari Toyota Kijang Innova Zenix. Ya, ini adalah sebuah Mazda MPV yang mana generasi pertamanya itu hadir pertama kali di tahun 1988 yang modelnya seperti ini. Dan dilanjutkan di generasi kedua yang hadir di kisaran tahun 1999 modelnya seperti ini. Dan inilah dia di hadapan kalian Mazda MPV generasi ketiga yang mana dijual di Indonesia sebagai Mazda 8. Hadir pertama kali di tahun 2006 walaupun di Indonesia absen ya, alias telat hadirnya itu baru masuk di tahun 2011. Dan yang saya bilang tadi, ini menarik banget untuk tahun 2022 mengingat harganya. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Seperti biasa kita bahas dulu dari mulai fascia depannya. Ya, yang pertama headlamp. Kenapa saya bahas headlamp dulu? Karena banyak orang yang bilang ini modelnya mirip banget sama R3. Makanya juga Mazda itu melakukan rebadge ya dari R3 menjadi Mazda VX1 yang mana modelnya plek-plekan. Dan itu discontinue-nya bareng dengan mobil ini tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi bukan kok, bukan. Yang jelas ini headlampnya jelas lebih advance karena yang pertama di sini sudah menggunakan proyektor untuk lampu dekatnya. Tapi untuk lampu jauhnya yang ada di sini ya itu masih bohlam halogen. Lampu senjanya juga bohlam halogen dan di sini lampu senya juga masih menganut bohlam halogen biasa. Dan untuk yang tahun ini ya 2011 sudah menggunakan model facelift yang saya bilang ya di Jepang sebenarnya itu tahun 2006 sudah hadir. Namun di Indonesia telat, jadi langsung masuk yang facelift ditandai dengan model fog lamp yang seperti ini. Desainnya udah mirip dengan CX-7, Mazda 6 yang mengotak housingnya ini kalau saya bilang mirip-mirip daun gitu ya. Tapi di sini bohlamnya juga masih halogen biasa aja. Dan bahasa desain Mazda di tahun ini masih menganut bahasa desain Nagare. Ya, Nagare terinspirasi dari alam yang mana aliran angin yang dibilang mengalir gitu ya. Jadi kesannya tuh desainnya mengalir dari depan ke belakang. Di bagian tengah ini grillnya ya, modelnya sebenarnya honeycomb, cuman ada satu bilah garis yang cukup tebal gitu ya, yang dilapisi dengan chrome dan logo Mazda yang cukup besar. Dan ini dia nih ciri khas untuk desain Mazda di tahun ini. Kenapa? Ada model seperti trapesium kebalik gitu ya, dengan list chrome di sekelilingnya. Dan kalau orang-orang bilang ini seperti orang yang sedang tersenyum. Dan langsung aja kita intip untuk dapur pacu si Mazda 8 ini. Ya, ini mesin yang saya bilang sama dengan si CX-7 nya. Cuman ini NA alias tanpa turbo, 2300 cc, naturally aspirated ya, dan muntahan tenaganya di sekitaran 162 horsepower dengan torsi di 203 Nm. Untuk urusan bagian luar rapi tertutup cover, dan justru ini looks atau kelihatannya ya, covernya itu mirip dengan Mazda 6-nya gitu ya. Walaupun seingat saya Mazda 6 itu 2500 cc sih ya. Ya cuman mungkin satu basis karena memang masih sama-sama Mazda. Untuk bagian atas sudah dicat ya sewarna dengan bodi, dan ini sudah ada perdamnya. Walaupun di unit ini perdamnya sudah bukan standar. Serta yang unik nih kalau lihat ke engine bay gitu ya, itu bagian sana agak lowong banget. Masih lega gitu ya. Dan karena memang Mazda di tahun ini masih memiliki kerjasama ya dengan Ford, mesin ini juga itu sebasis dengan mesin Ford ya. Kalau nggak salah Ford Ecotrack gitu. Nah itu sama nih mesinnya ya. Jadi punya satu basis. Untuk urusan velg ini masih single tone. Ini ukuran ringnya adalah ring 16 dibalut ban 215/65. Ya memang velg ini menurut saya paling kurang menggugah gitu ya di antara line up Mazda lainnya di tahun yang sama. Katakan CX-7 itu desainnya bagus ya. Dan juga Mazda 6 sporty banget. Kalau ini cenderung agak kalem gitu. Untuk lampu sen sudah absen di fender karena hadirnya sudah ada di batok spion jauh lebih modern. Dan inilah dia nih desain samping dari Mazda 8. Ya, untuk desain MPV dengan sliding door ya, ini termasuk yang pipih, nggak terlalu tinggi mungkin kayak Nissan Serena.
atau rekan semasdanya, nih Mazda Biante, ya ini jauh lebih pipi, lebih enak dilihat karena memang untuk urusan rival, sebenarnya ini rivalnya adalah Honda Odyssey. Odyssey-nya tuh lebih tepatnya ke RB1 atau RB2 ya. Karena di Jepang yang tadi saya bilang ini hadir 2006, sedangkan masuk ke Indonesia 2011 itu sudah masuk generasi Honda Odyssey RB3 kalau nggak salah, RB3 RB4 gitulah ya. Ya makanya sih kalau untuk masalah desain, ya ini selera saya lebih suka rasa futuristik yang dibawa oleh Honda Odyssey. Kalau ini, ya nggak jelek juga, serius ini nggak jelek, cuman memang terkesan sudah out of date, mungkin karena desain rilisan tahun 2006. Kemudian untuk pilar sendiri ya, ini sudah di blackout, semuanya sudah di blackout, jadi kesannya menyambung sampai ke belakang. Dan untuk masalah handle ini sudah chrome, dan juga yang tadi ini adalah MPV dengan sliding door, jadi kelihatan nih ya ada line untuk si sliding doornya. Kemudian untuk urusan rem tadi ya, yang belakang sudah disc brake, yang depan pun sudah disc brake, jadi sudah disc brake ke 4 sisi rodanya. Lanjut kita ngomongin buritan dimulai dari bagian atasnya. Yang pertama ini ada spoiler bawaan yang cukup besar, dan di bagian sini ada third brake stop lamp, kemudian ada washer untuk ke jendela belakang, dan ini kaca jendela masih dilengkapi dengan line defogger. Untuk wiper sudah ada covernya serta nih logo Mazda yang cukup besar. Di bagian bawah ada logo Mazda 8-nya, dan ini nih kalau orang bilang mirip dengan yang di depan ya, jadi seperti orang tersenyum gitu. Ya ini chrome semua ya, dan cukup besar untuk lapisan belakang dari plat nomornya. Di bagian bawah ini ada mata kucing yang vertikal ya, dan juga ada sensor parking sebagai bawaan, serta lihat tuh mufflernya ada 2 buah di bagian bawah. Sporty banget. Dan kita berlanjut ke area perlampuan ya. Lampunya sendiri sudah cukup advance karena untuk lampu remnya ini LED titik-titik di sebelah sini. Kemudian untuk lampu senja, lampu sein, dan juga lampu mundur masih bolam halogen biasa semua. Lanjut ngomongin di belakang, ini nih power back door, jadi bisa membuka sendiri. Sebenarnya bisa diakses dari kuncinya, tapi tadi kuncinya sudah lemah ya. Jadi kita pakai cara kedua, yakni akses dari tombol yang ada di dashboard kanan dari driver. Kalaupun mau membuka secara manual, itu bisa juga menggunakan tuas yang ada di pintu, yang mana tuasnya itu masih manual ya. Jadi belum tombol elektrikal, dan voila, nanti prosesi membukanya secara manual kayak biasa. Nah, bisa dilihat posisi jok baris ketiga ini sedang berdiri tegak. Untuk urusan bagasi ini cukup luas loh ya. Dan di bagian bawah ini ada alas bagasi yang masih ada akses untuk kompartemen. Bahannya sendiri plastik tebal ya, jadi kokoh, dan isinya itu di kiri ada tempat, ada pengait talinya tapi kosong, nggak tahu isinya apa. Dan di tengah itu ada ban serep. Yang lucunya di sini R17. Tapi velg kaleng, dan di kanan itu toolkits ya. Di kiri ada kompartemen. Nah, kalau dibuka itu isinya adalah dongkraknya. Jadi terpisah nih, toolkits di bawah, dongkrak di atas. Dan di kanan ada lampu bagasi ya, serta di bawahnya ini ada 2 buah tombol yang menarik nih. Kita bahas nanti. Serta di kanan kiri dan juga di bagian belakang jok ada hook untuk pengait jaring bagasi. Nah, kalau dirasa bagasi ini masih belum juga cukup untuk membawa barang, jok baris ketiga ini bisa dilipat rata dengan lantai. Yang mana prosesnya standar ya, ada tali yang bisa kita tarik dan bangkunya kita dorong ke bagian depan. Tapi untuk urusan menaikkan kembali joknya, kita bisa akses nih secara elektrik dari 2 buah tombol ini nih. Yes, tinggal kita tarik aja kayak akses naikin power window ya. Dan bangku pun perlahan tapi pasti naik ke posisi paling tegak. Baru setelahnya kalau mau lebih rebah bisa kita akses dari tali tadi untuk disesuaikan. Asli ini ngebantu banget secara posisi jok ketika terlipat. Kayaknya cukup jauh gitu ya untuk ngejangkau talinya yang ada di bagian bawah sana. Dan ya kalau power back door jelas aja di sini untuk akses penutupnya. Tinggal kita pencet dan dia akan menutup sendiri. Langsung aja kita bahas di bagian tengah dari mobil ini, karena itu yang penting dari mobil sliding door. Dan kalau ngomongin masalah mobil MPV dengan sliding door ya, kita nggak afdol rasanya nggak nyobain dulu di baris kedua. Di sini ada aksesnya untuk naik, dan kita bisa naik dengan mudah karena memang sebenarnya rendah juga ya dari pijakan tanah kita. Dan inilah dia, aduh, ini adalah MPV dengan captain seat ya, dan proper, lengkap karena tersedia armrest baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Yang ini bisa kita atur ketinggiannya nih. Nah, ada levelingnya seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan dengan maksimal bagian mana yang mau kita sesuaikan aja deh dengan posisi duduk kita. Selain itu yang saya mention tadi, ini nih, adanya leg rest. Walaupun ya jujur nih,
Kalau posisinya nggak dimundurkan ke paling belakang, ini leg rest nggak akan berfungsi apa-apa untuk tinggi saya yang 180 cm. Kemudian untuk ruang kepala ya, nah ini masih proper, masih tersisa sekitar 5 jari. Kemudian juga ya kalau untuk masalah legroom jangan ditanya, selagi leg restnya tadi kita nggak fungsikan, itu rasanya nyaman banget. Dan bangku baris kedua ini masih bisa juga di recline, cukup rebah. Jadi bener-bener enak banget, nyaman banget di belakang ini. Sayangnya untuk Mazda 8 ini nggak ada panoramic sunroof ataupun sunroof di bagian belakang. Itu aja kurangnya dari mobil ini. Nah selain itu untuk konfigurasi jok ada yang menarik nih. Mirip seperti Serena, ini bisa kita tarik dan bisa kita fungsikan untuk menggeser bangku dari baris kedua ini. Jadinya bangku ini bisa berdekatan antara sisi kanan dengan sisi kiri. Yang saya bilang ini ada mode ketika kita lagi akrab dengan istri gitu ya di belakang. Ataupun mode jauh-jauhan atau lagi marahan nih, lagi bete istri mungkin ya. Tapi jangan sampai lah. Yang uniknya lagi ini ada pengaturan di headrestnya ya, yang bisa dikeatasin. Walaupun saya ngerasa agak useless ya. Karena nggak berpengaruh apa-apa sih di bagian kepala kita gitu. Dan kalau kita mau akses tutup pintu, tombolnya ada di sebelah sini nih. Nanti akan saya kasih lihat di dalam. Wah, rasanya roomy, homey banget. Dan iya, tadi ini ya yang sudah saya dekatkan, karena memang dia ada mode mendekat dan menjauh antara sisi kanan dan kiri. Walaupun ini betul-betul proper ya, artinya tuh captain seat yang proper gitu. Ada armrest kanan kiri, tapi ternyata bisa didekatkan juga sehingga ya seolah-olah kayak bisa muat 3 penumpang ya. Ini akan saya coba dekatkan yang sebelah sini. Dan ya hasilnya seperti ini, lihat nih. Ini mepet ya, jadi seolah-olah bisa muat 3 penumpang walaupun ya nggak ada sandaran yang proper karena ini bagian dari armrest ya. Dan juga tentunya nggak ada headrest. Jadi ya kurang safety lah. Cuman kalau mau dipaksain berdekatan gitu, misalkan punya anak kan kadang suka pengen dekat dengan orang tua, ini masih bisa banget di Mazda 8. Ya, selain itu untuk kaki, nyaman ya, kita masih bisa menyelipkan kaki kita ke bagian depan. Dan juga ini posisi mengemudi yang nggak terlalu egois, jadi masih cukup lah untuk kaki saya, tapi nggak selonjoran. Dan kita lihat, dapetin ruang kaki yang leluasa di bagian belakang. Walaupun memang ini posisi slidingnya mungkin agak terlalu belakang tadi saya. Kalau misalkan kita masuk agak majuin sedikit ya. Nah, di step ini masih kesisa loh sampai dengan 5 jari. Jadi masih puas banget dan leluasa banget di bagian belakang sini. Ya memang ya yang saya bilang, ini hanya tersedia sunroof di bagian depan. Sayangnya seperti itu. Padahal kalau mobil yang orientasinya family mungkin anak-anaknya yang suka banget nih dengan fitur yang kayak begini. Bagusnya sih ada di bagian belakang ya, tapi so far lumayan lah ya ada di bagian depan. Sisanya di sini ada seat back pocket. Ya ini model kulitnya ya, yang saya bilang tadi wanginya, wangi unik deh, wangi kulit Jepang tuh. Kemudian di sini ada hook ya, yang maksimum 4 kg. Di sebelah kiri juga ada seat back pocketnya, tapi nggak ada hooknya nih. Ya tentunya ini flat floor ya, bisa dilihat ini penggerak front wheel drive, jadi rata, enak, kita bisa geser-geser. Dan juga ini nih, ada cup holder ya, akomodasi 2 buah yang bisa kita gunakan untuk baris kedua. Selain yang tadi kita dapat cup holder di sisi kanan dan kiri. Kalau misalkan bangkunya geser kanan dan kiri serta itu ya diturunkan, ini jadi walk through cabin dari depan sampai belakang. Cocok banget buat anak-anak yang suka pindah dari depan ke belakang ya. Emang sebuah MPV banget lah mobil ini. Dan untuk safety di bagian belakang, yes, masih dilengkapi dengan seat belt yang bisa diatur ketinggiannya. Serta di bagian sini ada hand grip mode retract, dan di sini ada ini ya, kaitan untuk menggantung hanger kita. Di bagian atas ini ada double blowernya yang langsung nyorot ke muka. Dan ini yang saya bilang tadi, triple zone. Yes, karena di sini bisa dilihat, bisa mengatur suhunya sendiri sampai di speed fan-nya sendiri. Digital ini ya, luar biasa. Dan ini ada, ya, ini ada lampu kabin yang lihat tuh, sama dengan di depan. Modelnya ada kristal-kristalnya gitu, keren ya. Bisa kita pencet ataupun kita aktifkan ketika pintu membuka. Kemudian bisa lebih jelas deh, ini langsung dari muka saya, double blower ya. Langsung nyorot ke muka. Sisanya sebelah kanan ya, sama masih ada hand grip mode retract dan juga kaitan untuk hanger kita. Nah kemudian di sini ya, ini ada hand grip buat tadi kita akses naik, dan ini ada tombol untuk power sliding door-nya. Jadi kita kalau lagi duduk itu nggak perlu repot-repot ngejangkau ke belakang, cukup tekan di sini. Nah pintu bisa menutup secara elektrik. Ini serius, fitur yang sederhana ya, tombol doang, tapi membantu banget. Karena nggak selamanya kita mudah menjangkau ini ya, grip ini ketika posisinya sedang terbuka. Nah, sisanya ya, untuk door trim di sini cuma ada
akses untuk power window-nya, dan di sini untuk kuncinya ya, buka tutupnya kalau mau ditutup secara manual, nggak center dari bagian depan. Dan untuk bagian bawah, nah ini nih, ini masih ada tempat sedikit, bisa kita simpen minuman kita lah, jadi bisa berfungsi sebagai cup holder. Sisanya ya standar sliding door ya, rata gitu aja, tapi ada aksen yang senada nih dengan joknya yang berbahan soft touch kulit di sini, sisanya hard plastik gitu aja. Ya mohon maaf untuk baris ketiga nggak akan saya coba karena nggak sempat, tapi saya sempat coba tadi out of cam ya. Itu sih jujur nggak akan selega dari MPV Boxy, tapi masih oke lah untuk legroom di bagian belakang. Yang menarik, lihat nih, kursi bagian baris ketiga ini juga ada armrest di bagian tengah situ tuh. Nah, bentar saya akan buka nih sedikit. Ini dia ya. Yes, makanya tadi porsinya itu 40-60. Jadi masih ada armrest bagian belakang, kesannya proper banget. Kalaupun diisi bertiga juga masih muat. Biasanya bagian belakang itu udah 50-50 ya. Jadi kesannya hanya untuk 2 orang saja. Nah, ini ada baju dari ownernya, kita pinggirkan sedikit. Nah, kemudian sisanya di belakang ini akomodasi adanya tempat penyimpanan tertutup. Manis nih, modelnya seperti laci. Dan di sini cup holder serta ini nih. Menarik ya. Masih ada panel soft touch yang mirip dengan di door trim baris pertama ataupun baris kedua. Serta di baris ketiga ini lengkap ya, masih ada seat beltnya 3 titik, dan ini rapihnya itu menyatu dengan pilar serta ada pengaitnya seperti itu. Di bagian atas masih ada hand grip yang model retract dan juga pengait untuk baju kita. Di bagian sini, nah ini sudah mulai berubah nih. Lampu kabin yang di baris ketiga sudah nggak kristal lagi kayak di baris pertama dan kedua. Yang tadi kesannya mewah ya. Nah di sebelah sini, nah ini hanya ada 2 buah cup holder absen dari tempat penyimpanan yang seperti laci tadi. Dan terakhir akomodasi di belakang, karena ini baris keduanya captain seat, masih dapat seat back pocket di bagian sini. Nah, jadinya lumayan bagus ya akomodasinya. Emang udah ini ya? Nah ini ownernya nih. Wih. Cute amat dari tadi orang-orang pada pakai ginian. Ada payung pink. Payung pink sekalian. Oke, kita lanjut bahas ya. Yang menarik ini nih, kuncinya ya, yang saya bilang tadi. Ini seperti kartu ya, tipis banget, dan ini saya akan bandingkan dengan e-tol. Lihat tuh. Bahkan ukuran lebarnya lebih kecil dari e-tol ya. Bisa dilihat nih di balik. Nah, lebih kecil. Jadi manis banget model kartu gini. Dan langsung aja kita akses, karena ini keyless tadi ya. Ya, kita bisa akses dari tombol yang ada di bagian hand gripnya ini. Nah, tadi mengunci ternyata. Kita buka. Yes, seperti biasa kita bahas dulu dari mulai door trimnya ya. Ini didominasi dengan hard plastik yang berwarna hitam, ini hard plastik semua ya. Tapi di sini ada panel ya yang cukup lebar, dilapisi dengan kulit yang senada dengan joknya. Warnanya beige, ini soft touch sampai dengan ke bagian tangan kita. Jadi enak nih, bagian tangannya empuk. Dan di samping sini, ini ada garis ya yang diberi warna aksen chrome, kesannya mewah, bagus juga bagi saya. Walaupun biasanya saya nggak suka chrome. Dan di sini juga handle gripnya warna chrome, dan modelnya ya ngingetin Mazda lainnya termasuk Miata seperti ini nih. Dan di bagian bawah di sini ada akses untuk electric mirrornya, lengkap dengan electric retractnya, serta di bagian belakang ada pengatur power window-nya yang auto hanya di sisi drivernya. Di belakang ada window lock, dan ini nih ada aksen panel wood yang warnanya hitam, jadi manis, kesannya elegan banget. Di bagian sini ada hand grip pintu yang biasanya kita taruh koin, tapi di sini nggak ada. Terakhir di bawah ada akomodasi side pocket gini aja ya, yang ya itu ternyata muat WD, artinya ini bisa untuk cup holder juga. Kemudian sisanya di sini ada lampu ya, yang harusnya sih menyala ketika terbuka karena untuk memberitahu pengendara lain di bagian belakang. Dan terakhir di sini ada speaker yang cukup besar. Yes, langsung aja kita lihat bagian joknya. Seperti inilah jok dari Mazda 8. Yes, joknya kulit ya, kulit Jepang yang wanginya sangat khas dari tadi saya rasakan. Serta lihat nih, di bagian samping jok juga ada SRS airbagnya. Ini kulit langsung dari Jepang ya. Untuk pengaturan di sini elektrik semua, baik itu sliding maupun recline ke depan ya. Nah seperti ini nih, kita bisa rebahkan ke belakang ataupun majukan ke depan, dan juga untuk hay adjusternya bisa ditinggikan, serta ada juga ini nih, apa ya, jadi mengatur untuk sudut kemiringan gitu ya, jadi bisa ditinggikan ke bagian belakang ataupun ke bagian depan secara lebih rendah. Yes, semuanya tombol elektrik. Langsung aja kita akses ke bagian dalam, karena ini keyless ya kuncinya. Jadi aksesnya bukan start stop engine button sih, tapi model tua seperti ini nih, kayak Grand Vitara, Nissan Evalia gitu ya.
yang langsung aja kita tekan. Selagi kunci di dekat dengan mobilnya, kita langsung bisa startup engine. Coba kita startup engine, kondisi pintu terbuka. Yes, mesinnya cukup halus ya. Dan ini nih, penyakitnya untuk Mazda 8 yang saya tahu sih banyak dari kuncinya ini ya. Nih, bagian lock dan unlocknya ini sudah apa ya, kayak terkelupas gitu ya. Jadi udah kelihatan dalamnya, bagian karetnya udah nggak ada, sehingga aksesnya sulit. Biasanya aksesnya itu bisa dijangkau dengan, di sini ada kunci yang bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, sebentar, saya butuh taruh di bawah. Nah, dikeluarkan seperti ini ya. Jadinya bolong nih kuncinya. Nah, kemudian kita lihat ke kuncinya ya. Di sini ada tombol nih di bagian atas, di bagian bawah kita tekan dan kita buka. Gini nih, seperti ini. Kita taruh dan kita bisa akses melalui kunci ini. Ya, begini posisinya. Banyak Mazda 8 yang sudah error, jadi harus memasukkan kunci ini ketika menyala. Jadinya kayak startup engine mobil biasa ya sebenarnya ya. Butuh kunci juga. Ya, itu penyakit kuncinya ya. Masih bisa ada yang benerin kok. Nah, mumpung pintu terbuka, langsung aja kita bahas dari sebelah kanan sini. Yes, ini kisi AC-nya yang modelnya persegi panjang gini ya, ke atas gitu. Jadi kesannya besar banget. Dan di sini untuk penutup dan pembuka udaranya, serta di sini untuk ngegeser standar ya, arah semburan AC-nya. Di bagian bawah, nah ini tersedia 4 buah tombol ya, nggak ada dummy-nya, jadi kesannya full option. Di sini ada untuk power back door-nya, kemudian ini open close power sliding door-nya yang sisi kiri, ini sisi kanan, dan ini untuk menonaktifkan semua ya. Jadi ketiga pintu ini nggak bisa dibuka secara elektrik, alias semuanya manual. Kemudian di bagian bawah ini masih ada laci penyimpanan ya, yang rapi, dan di bagian sini, nah ini baru terlihat ada 4 buah dummy tombol. Yes, ternyata di sini kelihatannya kayak full spec ya tadi ya. Dan di bagian bawah sini ini untuk membuka kap mesinnya, dan di sini untuk membuka tangki bensinnya. Yang uniknya lagi nih di bagian bawah, di sini untuk melihat dari apa namanya tuh, nomor rangka ya, yang rapi nih. Ada cover plastiknya seperti ini. Ya, inilah dia ya desain interior dari Mazda 8 ya. Memang untuk masalah desain gak semenarik dan gak sefuturistik dari Mazda generasi Kodo ya. Tapi ya cukup lah, masih cukup kelihatan mewah walaupun kesannya kaku gitu ya. Nah, bisa dilihat tuh garis-garisnya kaku gitu ya. Langsung aja kita bahas dari mulai lingkar kemudinya dulu. Yang pertama ini salam satu lingkar kemudi ya, sama dengan CX-7 dan generasi Mazda lainnya di tahun ini, yang mana sudah dilapis dengan kulit, tapi absen nih dari pertombolan di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi kesepian banget ya untuk drivernya. Dan yang saya suka nih dari generasi ini, lihat nih. Logo Mazdanya itu ya berada di bagian dalam yang seolah-olah jadi kayak kristal gitu ya, yang dilindungi dengan mika di bagian luarnya. Kesannya lebih mewah aja. Dan untuk pengaturan setirnya sendiri, nah bisa kita akses di sebelah sini, yang manual, tapi ini hanya bisa tilt aja, belum bisa teleskopik nih. Jadi masih terbatas ya untuk pengaturannya. Bersyukur tadi masih ada hay adjuster, karena kalau ada hay adjuster itu bisa membantu banget dari pengaturan posisi duduk yang nyaman. Kemudian di sisi kanan untuk pertuasan standar Jepang, untuk headlamp di sebelah kanan semua ya, lampu sein dan juga lampu fog lamp. Dan itu lihat tuh ada tulisan auto. Yes, karena ini ada auto lampnya, yang mana sensornya ada di sebelah sini. Untuk pertuasan sebelah kiri sama, untuk wiper depan dan belakang standar Jepang, ada pengatur intermittent dan juga itu juga sama, wipernya ada fitur autonya juga. Jadi cukup mewah sih ya. Kita lanjut untuk bahas speedometernya. Ini untuk desain speedometernya futuristik sebenarnya, karena ada 2 layer, jadi kesannya 3D. Cahaya lampu itu datang dari layer pertama yang lebih dalam, dan lapisan kedua ini ada di posisi angka-angka speedometer maupun takometernya. Ya, pertama di sisi kiri ini ada temperatur suhu mesin ya, kemudian ada takometer, di tengah ada penunjuk tuas transmisi kita, di sebelah kanan ada speedometer, dan di terakhir ada fuel gauge di pojok kanan sana. Ya, sayangnya karena ini mobil tahun 2006, untuk layar MID di tengah, nah itu yang bisa dilihat ya, itu isinya kan odometer, di bawah ada trip A, yang mana fungsinya cuman, ya itu dia, kalau kita akses tombol di sini nih, trip A, trip B, itu doang. Jadi belum ada MID apapun. Serta tombol di kiri ini ya, ini untuk mengatur terang redupnya cahaya speedometer. Nah, dimmer aja ya. Nah, kemudian untuk dashboard, memang sayangnya ini semua hard plastik ya, nggak ada panel soft touch sama sekali di dashboardnya. Cuman untuk urusan safety masih cukup advance, karena pertama adanya di sini, kedua di masing-masing pilar A,
dan juga di bagian kiri penumpang sana ya, di bagian dashboard, dan juga tadi di masing-masing jok baik bagian penumpang maupun bagian driver. Jadi total ada 6 airbag. Dan di bagian atas ini masih dilengkapi dengan speaker ya. Walaupun sisi kanan tuh ada tempat ya untuk tweeter, tapi ternyata hanya dummy aja. Jadi tweeternya belum lengkap, belum ada. Inilah dia desain tengah dari dashboard Mazda 8 yang saya bilang tadi ya, desainnya kaku, mengotak, walaupun nggak menghilangkan kesan mewahnya sih ya. Cuman kaku aja gitu. Di bagian sana ada layar yang mana isinya, yang pertama sebelah kiri itu ada informasi tentang jam, dan di sisi kanan itu informasi tentang penggunaan AC kita. Yang menarik kalau kita tekan tombol di bagian sini, tulisannya AMB. Nah, itu menghadirkan outside temperature. Nah, nggak tahu nih AMB singkatan apa, ambience kah gitu. Di situ tertera 34 derajat Celcius untuk di bagian luar. Kemudian di sini ada tombol hazard ya yang bisa kita akses. Dan kemudian di bawahnya ini ada pengaturan AC yang mana kontrolernya ini masih physical semua, enak, button dengan knob putar-putar gini. Walaupun kesannya kayak kompor, enggak, ini lebih mewah kok. Pertama ini ada ring chrome-nya, kemudian kalau diputar tuh rasanya lebih soft gitu ya, lebih enak. Nah, kalau kita akses AC-nya yang saya bilang tadi ya, itu ada muncul di layar bagian atas tadi. Nah, itu dia. Kalau kita akses yang pertama ini ada pengatur suhu. Nah, bisa diatur suhu beda antara di kiri dengan yang di kanan. Nah, ini yang untuk yang kanannya. Nah, jadi ini dual zone. Nggak hanya dual zone. Ini sampai dengan triple zone. Triple zone-nya nanti ada di bagian belakang. Yang mana belakang juga bisa ngatur baik itu fan-nya maupun temperatur ya, bisa diatur sendiri. Jadi triple zone total. Kemudian kita bahas ya sisanya ya. Di sini ada tombol untuk menonaktifkan AC. Kemudian di bawahnya ada modenya. Mau semburannya ke kepala aja ya, alias ke muka kita. Ke muka dan ke kaki, kemudian kaki aja, ataupun kaki dengan defroster di depan. Nah, misalkan kita mau mengaktifkan defrosternya aja, ini ada tombolnya langsung nih, yang ada di sebelah sini kita tekan, nah langsung full defrosternya aja, dan itu langsung mengambil udara dari luar, jadi nggak berputar dari bagian dalam kabin aja. Kemudian di bawahnya ada rear defogger ya, yang tadi panelnya ada di belakang, dan di sebelah kanan ini ada speed fan ya. Nah, motornya di sebelah sini nih. Kalau kita mau mengencangkan ataupun mengecilkan dari speed fan-nya. Kemudian di sini ada tombol auto yang kalau kita aktifkan, ya speed fan-nya langsung menyesuaikan dengan temperatur yang kita inginkan supaya cepat dingin gitu ya. Ya tergantung temperatur berapa yang kita inginkan, dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol ya, ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dari dual zone tadi. Kalau kita tekan tadi otomatis kanan kiri bisa mengatur sendiri. Kalau kita nonaktifkan, kita akses dari sini. Nah, temperatur kanan dan kiri langsung menyesuaikan secara berbarengan. Jadi harus diaktifkan dulu ya kalau mau dual zone di sebelah sini. Di bawahnya, nah ini ada pengatur ini ya, sirkulasi udara, mau ngambil dari luar atau berputar di kabin aja. Dan sisanya di sini ada temperatur sebelah kanan serta, nah ini bisa menonaktifkan dan menaktifkan yang bagian belakang. Misalkan ini kita on kan di bagian belakang, otomatis AC di belakang langsung nyala dan kita bisa atur suhunya dari sini juga. Nah, jadi triple zone ya. Ataupun kalau kita rear off, nah kita balik lagi ke menu yang AC bagian depan aja. Lanjut di bagian bawah, yes, ini ada tombol heated seat, baik sisi driver maupun sisi penumpang, dan ini ada dua level. Yang satu low ya, yang satu lagi high. Jadi tingkat kepanasannya bisa diatur. Dan kalau ada yang bilang heated seat di Indonesia nggak berguna, kalau saya bilang berguna. Kenapa? Kalau kita lagi masuk angin, nyalain heated seat, punggungnya anget, masuk angin minggat. Nggak, itu intermezzo aja sih. Dan di sini masih ada kompartemen yang mana dilapis dengan bludru. Jadi kalau kita naruh barang nggak akan bersenggolan atau berisik gitu. Ya, di bagian tengah masih berlanjut panel woodnya ya, black wood seperti ini. Dan di sini ada kompartemen isinya asbak. Jadi smokers masih ada ruang di sini. Dan inilah dia transmisi dari Mazda 8, automatic 5 speed dengan mode manualnya. Lihat tuh, positifnya ke bawah, asik ya, kayak sequential. Di sini sih dilapis bahan bukan kulit sih ya, tapi agak empuk, yang mana nih lihat nih, udah memudar, dan di tengahnya ada aksen chrome untuk menambah mewah. Kita geser ya, kita oper ke sini, baru kita bisa akses mode manualnya. Wah, ke bawah ya kan, sporty banget. Lanjut di bawah sini masih ada ornamen chrome seperti di door trim ya, jadi kesannya mewah, dan bawahnya itu tuh ada power socket 12 volt. Dan seperti Odyssey RB ya, ini dilengkapi dengan apa ya ini ya, cafe table kali ya di tengah ya. Intinya kita bisa ada storage di bagian tengah ya, yang terbuka seperti ini, 2 buah cup holder, masih ada panel woodnya dan juga ring chrome yang menambah kemewahan di bagian tengah. Serta untuk bagian belakang, yes, ini juga jadi cup holder untuk di bagian belakang, ada 2 buah ya jadinya ya. Dan seperti Odyssey juga, ini bisa kita jatuhkan seperti ini, sehingga
bisa walk through kabin nih, mulai dari bagian depan sampai ke baris ketiga. Nah, biasanya kesenangannya anak kecil tuh. Ya secara ini MPV ya, harus menyenangkan keluarga kita. Asik. Sisanya untuk penyimpanan ada storage yang 2 level. Di bagian atas bisa kita taruh barang kecil, dan di bagian bawah ya, yang kalau kita buka, soft opening. Dan juga jelas kapasitasnya jauh lebih besar, lebih menjorok ke dalam. Dan ini ada panel USB yang kita bisa akses untuk multimedia kita. Kemudian di bagian kiri ya, ini masih ada hand grip yang modelnya retract. Nah, seperti ini. Dan di sini ada sun visor. Yes, ada vanity mirror yang tertutup cover. Kalau kita buka, lampu langsung otomatis menyala. Mewah ya. Kemudian di bagian tengah ya, sini ada lampu yang menarik hati saya. Lihat deh, ini nih kayak kristal gitu loh bro. Manis ya, keren deh, mewah kesannya. Dan ini ya, akses tombolnya ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ataupun kalau kita mau aktifkan ketika pintu terbuka otomatis menyala, bisa kita set ke bagian door sebelah sini. Dan di sebelah sini, ini ada tempat kacamata. Yes, dan di bagian ini yang paling asik nih. Ini adalah akses untuk sunroofnya, baik slide maupun tilt ya. Jadi ini sunroof yang ada di bagian depan. Yang sayangnya kalau mobil MPV kok di bagian depan ya. Harusnya kan MPV orientasinya itu keluarga ya, better sih di belakang ya. Kalau di belakang kan bisa dinikmati secara lebih maksimal oleh keluarga. Ataupun misalnya kita pakai driver gitu ya di bagian depan dan kita nikmatin sunroof ataupun panoramic roof biar lebih puas gitu di bagian belakang. Ya ini penutup sunroofnya tadi saya sudah buka ya secara manual, ataupun kita bisa akses dengan yang slide ini ya. Jadi sekaligus langsung sliding dari sunroofnya ini. Nah kayak gitu tuh. Covernya kebuka, kacanya juga langsung ikutan kebuka. Kemudian kalau misalkan kita mau tutup ya slide-nya, kita tutup. Tapi kita pengen kacanya kebuka sedikit. Ini ada mode tilt-nya nih. Kita tekan. Nah kalau di tilt, jadi bisa naik bagian belakangnya aja ya. Jadi kita bisa mendapatkan udara segar tapi nggak langsung terbuka gitu aja. Nah, biasanya buat yang ngerokok seneng nih kayak gini. Lanjut untuk spion tengah, ini harusnya standarnya DE Night View, tapi ini nggak ada tuasnya dan terkesan ini elektrokromatik. Nggak tahu deh, apakah ada Mazda 8 yang seperti ini? Boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian lanjut ya, sun visor ya sama seperti di sisi kiri, lengkap dengan vanity mirror dan ada lampunya. Dan di bagian bawah sini ya ini ada tempat penyimpanan kartu ya, yang modelnya seperti ini. Di kanan sudah nggak ada hand grip, dan kalau nanya kenapa tiba-tiba lebih gelap, tadi ada kendala teknis, baterai handphonenya habis. Jarang-jarang ya impresi berkendara malam hari seperti ini. Mudah-mudahan kameranya tetap jelas. Dan kita langsung aja jalan, kasih impresi sedikit tentang Mazda 8 ini. Atur posisi duduk yang nyaman, release parking brake karena parking brake-nya di kaki, dan bismillah kita jalan. Kita akan jalan-jalan sedikit ya ke arah luar ya. Oke, yang pertama dari posisi mengemudi, sama seperti Mazda CX-7 waktu itu ya. Berkat pengaturan jok yang fleksibel gitu ya, ini bisa diposisikan rendah, jadi posisinya cukup kayak sedan. Jadi asik banget nih posisi mengendaranya. Walaupun ya itu tadi, pengaturan setir itu hanya bisa tilt aja, belum teleskopik. Nah kemudian masalah pengendalian, serius walaupun ini MPV ya, mungkin karena Mazdanya ini terasa cukup firm ya, artinya cukup sporty gitu. Nggak terlalu limbung, masih enak dikendalikan sendiri. Terlebih ya bisa dilihat ya, model bodinya juga pipi, terus juga ground clearance-nya rendah, jadi otomatis pengendalian jauh lebih nyaman. Dan ya lihat nih, kalau ke kanan ke kiri sedikit juga masih anteng, masih cepat ngikutin dari pergerakan setir kita gitu. Kita belok kanan. Nah, kalau dari tadi ya, ketika saya U-turn gitu ya, itu berasanya enak sih, nggak berasa limbung dan juga berasa anteng. Ini pasti posisi duduk di belakang juga semakin nikmat ya dengan pengendalian dari mobil ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk masalah visibilitas ya. Aduh, ini enak banget visibilitasnya. Kaca depan besar, kanan kiri besar. Dan walaupun saya posisinya paling rendah ya di jok ini nih, saya sudah set ke paling rendah. Tapi itu iya, door trim ini posisinya di bawah, bahu saya masih di bagian atasnya. Dan berkat adanya sunroof di bagian depan, ini bikin suasana kabin terasa homey ya. Karena ada cahaya dari atas gitu.
Walaupun nih misalkan lampu kabin kita matikan, ini tetap terasa homey gitu. Nah kemudian untuk masalah mesin, kita tes sedikit nih. Oke, memang mesin 2300-nya ini NA ya, alias non turbo, nggak kayak CX-7. Di bodi sebesar ini jujur aja agak ngepas tadi sih. Jadi di awal itu nggak terlalu responsif. Untuk mencapai tenaganya itu butuh waktu sih. Mungkin kalau dengan mode manualnya lebih asik, cuman ya ini nggak ada kesempatan sih di jalur ini untuk nyobain mode manualnya. Ya yang jelas ini mobil walaupun MPV, tapi saya masih nyaman untuk bawa sendiri gitu ya. Nggak kayak MPV yang lebih boxy, misalkan di Biante-nya atau Nissan Serena gitu ya, yang kayaknya kok dibawa sendiri tuh agak nggak fun gitu ya. Ini masih masuk MPV yang fun lah gitu. Dan ya ini ambience di kabin yang mudah-mudahan tertangkap di kamera karena malam hari. Cuman emang feelsnya enak lah. Ini cocok banget. Saya pengennya bawa ke tol luar kota gitu langsung. Trans Jawa gitu kayaknya enak ya pakai mobil ini. Nah nih ada U-turn ya. Saya akan coba dengan sedikit kecepatan alias cuma di 40 sih sebenarnya. Wah asli pengendaliannya. Gak goyang, gak limbung ya. Jadi ngikut aja gitu. Dan untuk masalah bantingan suspensi, nah tadi itu jalanannya cukup bumpy ya. Itu teredam dengan baik. Empuk. Masih empuk. Jadi ini mobil nyaman. Nyaman, pengendaliannya juga masih enak, dibawa sendiri masih nyaman. Duduk di belakang ada leg rest. Kurang apa lagi nih. Oke, kita langsung aja masuk recap dari mobil ini. Nah, ini kita lewat speed bump. Nyaman loh. Oke, kita recap aja untuk Mazda 8 di tahun 2022 ini. Jujur, unit second ini menarik hati saya banget ya. Karena akomodasi keduanya nih, layaknya Innova Zenix. Kalian dapetin captain seat, armrest, kemudian ada leg rest juga. Ya, walaupun absen dari panoramic roof yang ada di belakang, setidaknya di depan kalian masih dapetin sunroof. Selain itu, handlingnya juga nggak terasa MPV, dan suspensinya tetap nyaman. Serta ini nih, ada mode manual yang cukup mengobati dari tenaga mesinnya. Jadi, bawaannya pengen keluar kota ya. Oke deh, sekian aja videonya. Jadi kalau kalian berminat untuk mencari mobil ini, happy hunting. Karena memang unitnya nggak sebanyak katakan Odyssey RB ya. Ataupun juga dengan mobil-mobil lain. Jadi happy hunting. Dan memang rata-rata Mazda perlu dicermati unit secondnya ya. Banyak yang nggak terawat juga soalnya. Sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya di Instagram dan TikTok @brodan.id. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.